izin untuk merekam kuliah hari ini ya, agar teman-temannya yang ketinggalan, yang belum hadir bisa mengikuti perkuliahan secara utuh. Adik-adik nanti kita perkuliahannya teori adalah 2 kali 50 menit. Selanjutnya adik-adik praktikum. Praktikumnya adik-adik dilakukan secara online ya, nanti berkelompok. Boleh dengan kelompok yang kemarin ya, tetap. Jadi nanti adik-adik praktikumnya adalah membuat kuesioner tentang penelitian. Nanti Ibu beri contoh ya, kuesioner penelitian itu seperti apa. Nanti jam 3 sore adik-adik presentasi kuesionernya seperti apa, Ibu koreksi, baru kalau sudah oke, adik-adik sebarkan ya kuesionernya ke siapapun, lewat media sosial boleh, jadi lewat Google Form ya adik-adik ya, nanti minggu depan adik-adik sudah dapat data, minggu depan adik-adik yang ada di Malang, ataupun yang bisa ke Malang ya, minggu depan pertemuannya adalah pengolahan data. Kalau dengan tatap muka seperti ini, daring Ibu rasa kurang ya. Jadi lebih baik adik-adik datang ke kampus, nanti adik-adik ini ya, Ibu berikan software SPSS untuk adik-adik copy, Ibu ajari cara pengolahan data. Nah, untuk yang tidak bisa hadir di Malang, kalau bisa kelompoknya ada yang mewakili ya, nanti belajar yang kelompoknya itu belajar di kampus gitu ya. Oke. Ibu mulai ya untuk perkuliahan hari ini adik-adik ya. Statistika pertemuan kedua. Adik-adik sudah bisa melihat layar Ibu? Sudah, Bu. Nah, apakah capaian pembelajaran mata kuliah ya? Jadi diharapkan adik-adik setelah belajar materi TM2 ini, adik-adik bisa memahami dan menganalisa data, variabel, dan skala pengukuran. Nah, tadi adik-adik sudah betul sekali ya jawabannya pas persepsi tentang statistik itu apa, adik-adik sudah tahu statistika itu apa, sudah tahu ya jenis-jenis data juga sudah tahu. Nah, apa sih adik-adik data itu? Apa ya data itu? Tadi ada data pecahan, data kontinu, kemudian data primer, data sekunder, data kuantitatif, kualitatif. Adik-adik sudah bisa memberikan artinya. Nah, data sendiri itu artinya apa ya adik-adik ya? Data adalah? Data merupakan keterangan yang benar dan nyata, Bu. Iya, betul. Data itu keterangan yang benar dan nyata, kumpulan angka-angka, kumpulan informasi, begitu ya adik-adik ya. Kalau variabel, apa adik-adik variabel itu? Variabel. Jadi variabel itu nanti ada variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol, variabel pengganggu, variabel rancu, variabel antara, variabel moderat. Ada itu adik-adik. Ini adik-adik juga belajar variabel di metode penelitian ya adik-adik ya. Cara membuat variabel, menentukan variabel. Nah, nanti adik-adik dalam membuat kuesioner pun juga akan membuat yang namanya variabel. Nah, PR dulu ya adik-adik ya, dicari apa ya itu variabel ya. Nah, sekarang skala pengukuran. Jadi data. Data kan kumpulan informasi. Ibu mau mencari informasi anak gizi yang jenis kelaminnya laki-laki berapa orang, yang jenis kelaminnya perempuan berapa orang. Nah, berarti skala pengukurannya adalah skala jenis kelamin laki-laki dan perempuan, ini namanya skalanya nominal. Ada yang skalanya tingkatan seperti SD, SMP, SMA, itu namanya skala pengukuran ordinal ya adik-adik ya. Ada juga yang skala pengukurannya adalah numerik atau angka. Ada suhu, itu interval, kemudian ada tinggi badan, berat badan kan harus diukur ada nol mutlaknya. Nah, itu berarti data rasio. Nah, itu kita akan pelajari nanti adik-adik ya. Variabel sudah ketemu, apa itu variabel? Nilai yang dapat berubah dalam suatu cakupan soal ataupun himpunan operasi yang diberikan. Iya, betul sekali Mbak Damai. Jadi yang namanya data adalah informasi ya, bisa berupa angka, bisa berupa kata-kata gitu ya. Nah, kalau variabel itu peubahnya yang mau kita ukur, misalnya jenis kelaminnya, misalnya tinggi badannya yang mau kita ukur itu loh, namanya variabel ya. Untuk mendapatkan data kan kita perlu apa ya? Perlu
variabel ya. Variabel ini peubah yang bisa kita ubah-ubah nanti untuk mendapatkan data. Nah, skala pengukuran yang Ibu jelaskan tadi, jadi ada yang skalanya itu adalah bukan numerik dan ada yang numerik. Nah, kalau numerik ini harus ada angka-angka gitu ya. Nah, kemudian jenis data dan karakteristiknya. Skala pengukuran itu ada 4 ya, Adik ya. Apa saja skala pengukuran? Di sini sudah ada. Betul? Numerik, Nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, yang numerik itu ada 2 ini, ada interval dan rasio ya. Nah, yang non numerik bukan angka adalah nominal dan ordinal. Jadi ada 4 ya adik-adik ya. Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, kalau nominal itu seperti laki-laki, perempuan, seperti jenis kelamin itu adik-adik ya. Jadi mau laki-laki mau perempuan itu tidak berarti bahwa laki-laki lebih begini daripada yang perempuan, seperti itu ya. Itu sederajat gitu ya. Seperti jenis pekerjaan, ada yang PNS, ada yang guru, ada yang dosen, ada yang petani, nelayan, itu tidak menjadikan yang nelayan itu lebih rendah daripada petani. Semuanya itu sederajat, gitu ya. Paham ya adik-adik ya, itu data nominal. Nah, kalau yang ada tingkatannya itu namanya ordinal, berjenjang adik-adik. Misalnya kan SD dulu, baru SMP, baru SMA itu ada tingkat-tingkatannya ya. Misalnya Mbak Fiona dulu pernah uji organoleptik, dikasih makanan panelisnya ya. Rasanya kurang suka, tidak suka, sangat suka. Nah, itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang artinya kalau nggak suka berarti kan jelek ya, kalau suka kan bagus, seperti itu. Nah, begitu juga untuk SD, tingkatannya kan lebih rendah daripada SMP, SMP lebih rendah daripada SMA, SMA lebih rendah daripada perguruan tinggi, gitu ya, itu kan ada tingkatannya. Itu adalah ordinal. Paham ya adik-adik ya? Nah, kalau interval dan rasio itu sama-sama data numerik, data angka. Hanya saja interval itu tidak ada nilai nol mutlaknya. Seperti suhu, misalnya kan suhu 0 derajat Celcius sama 0 derajat Fahrenheit kan berbeda ya. Tidak ada nol mutlaknya seperti itu, hanya ada perbandingan saja. Seperti itu. Nah, kalau rasio ini ada nilai nol mutlaknya. Misalnya berat badan, tinggi badan, kadar gula darah, seperti itu ya adik-adik ya. Kalau adik-adik masih belum paham, kita lanjutkan. Adik-adik untuk metode pembelajarannya tetap ya kita menggunakan student center learning. Jadi kita di sini untuk kuliah yaitu berdiskusi bersama. Selanjutnya adik-adik nanti akan membuat makalah dan PPT ya. Nanti itu kan kita akan diskusikan bersama. Jadi SGD itu small group discussion. Jadi adik-adik sudah membentuk kelompok 3 orang tadi. Kemudian adik-adik kerjakan analisis masalah yang Ibu berikan, nanti dipresentasikan, kemudian kita berdiskusikan bersama. Jadi ini adalah perpaduan antara metode small group diskusi dan problem based learning. Karena Ibu nanti akan memberikan masalah dan adik-adik yang menganalisis masalah tersebut dan mengungkapkan argumentasi. Adik-adik juga adik-adik baca-baca dari literatur yang sudah Ibu berikan ya. Itu literatur wajib. Untuk literatur yang sunahnya adik-adik bisa cari sendiri dari jurnal maupun buku-buku statistik yang terkait. Oh iya adik-adik, minggu depan adik-adik tolong beli buku ini ya. Beli buku ini atau buku yang ini. Jadi ini untuk praktikum minggu depan, jadi satu kelompok minimal punya 1 buku ini aja ya. Ini harganya murah kok, nggak mahal. Ini cuma 30.000. Kan kalau kita jajan bakso 10.000 ya, ini bisa dipakai untuk bertiga. Ini juga nggak mahal, nggak sampai 50.000. Belinya di mana Bu? Adik bisa beli secara online ya. Di Shopee itu banyak sekali, apa di Lazada, di Tokopedia itu banyak. Cari aja yang termurah dan terdekat ongkirnya dengan adik-adik ya. Tolong beli 2 buku itu. Kalau bisa minggu depan sudah ada, kita praktikumnya langsung pakai buku itu ya adik-adik ya. Oke. Kemudian pengukuran. Apa ya itu pengukuran? Ada yang tahu adik-adik pengukuran itu apa, Mbak Diana mengukur tinggi badan siswa SMP gitu ya. Mbak Adel mengukur tinggi anak kecil pakai apa? Termometer itu ya. Apa ya pengukuran ini? Kemudian Ibu ngukur panjangnya tepak ini berapa senti pakai penggaris gitu ya. Nah, apa ya pengukuran itu adik-adik? Ada yang tahu?
Angka atau simbol dilekatkan pada karakteristik atau properti suatu stimulus sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan, Bu. Iya, betul sekali. Jadi pengukuran itu angka atau simbol yang dilekatkan pada karakteristik properti atau stimuli sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Misalnya kalau mengukur TEPA ini, zaman dahulu pakai depa, pakai jari, pakai apa kan nggak sama ya, nggak baku gitu. Jadi kita perlu alat ukur yang baku. Misalnya kalau mengukur ini pakai sentimeter, penggaris gitu ya. Ada yang ukurnya ketelitiannya lebih rinci, pakai mikrometer. Kalau mengukur bakteri kan kecil-kecil, ada yang mikroskop itu. Jadi pakai mikrometer seperti itu. Jadi ada ukuran yang jelas, ada aturan atau prosedurnya di situ, adik-adik. Adik-adik ngukur tinggi badan kan juga ada prosedurnya ya, adik-adik ya. Kalau belajar antropometri itu, ngukur berat badan pun juga ada prosedurnya. Ngukur lila lingkar apa? Lingkar lengan seperti itu, adik-adik. Kalau misalnya di ilmu pangan itu ngukur kadar protein, kadar lemak, itu kan juga ada aturan-aturannya ya, ada prosedur yang harus kita lakukan, harus benar dan sahih cara mengukurnya, ya kan? Nah, karakteristiknya ini contohnya apa saja ya yang dilekatkan pada karakteristik ya. Karakteristik itu adik-adik juga bisa disebut sebagai variabel atau peubah ya adik-adik ya. Misalnya karakteristiknya umur, kita bisa mengukur umur dari tahun kelahirannya seperti itu. Mengukur pendidikan berdasarkan jenjang pendidikannya. Mengukur pendapatan juga bisa ya. Berapakah pendapatan 1 bulan? Berapakah uang saku yang Anda peroleh hari ini? Seperti itu kan bisa terukur ya. Nah, begitu ya. Kalau pendapatan ini skalanya adalah skala rasio. Karena ada yang 0 sampai ada angkanya jelas. Nah, kalau jenis kelamin tadi tipe datanya apa, Adik? Skala datanya jenis kelamin? Nominal bukan, Bu? Iya, betul sekali nominal. Kalau preferensi kesukaan terhadap suatu produk minuman gitu, berarti skala datanya apa ya? Aku suka, aku tidak suka. Aku cukup suka. Nah, seperti itu ada tingkatan-tingkatan seperti itu. Skala datanya apa, Dede? Ordinal. Iya, betul sekali, Mbak Fiona. Betul sekali. Jadi adik-adik, karakteristik itu atau variabel atau peubah itu adalah apa sih yang kita ingin teliti. Jadi itu objek pengamatan penelitian. Jadi konsep yang memiliki nilai variasi. Aku mau neliti apa sih? Mau ngukur apa sih? Itu namanya variabel. Nanti adik-adik juga buat penelitian sederhana ya. Misalnya pengaruh pacaran terhadap prestasi belajar seperti itu yang bisa untuk remaja-remaja sekalian ini ya. Penelitiannya biar kita dapat data, terus minggu depan kita praktekkan mengolah datanya dengan menggunakan SPSS. Makanya itu tadi Ibu suruh adik-adik beli buku ini ya, Ghazali, sama beli buku yang ini, Sophie Udin Dahlan ini ada langkah-langkah untuk SPSS-nya. Jadi kalau ada buku ini lebih mudah dan lebih enak untuk belajarnya. Oke adik-adik, tadi sampai di mana ya? Macam variabel ya adik-adik ya. Jadi yang seperti Ibu bilang tadi ada variabel bebas. Jadi variabel bebas itu suka-suka kita mau ngasih perlakuannya. Misalnya pengaruh penambahan micin terhadap pertumbuhan kacang hijau. Nah, suka-suka kita kan mau nambah micinnya berapa? Bisa 0, bisa 10 gram, bisa 500 gram, dan segala macamnya itu variabel bebas. Nah, variabel bebas ini mempengaruhi variabel terikat. Jadi mau ditambah micin seberapa banyak ya, nanti pertumbuhannya bagaimana itu kan dipengaruhi oleh variabel bebas. Selanjutnya, adik-adik ada variabel terikat. Jadi variabel terikat ini nilainya ditentukan oleh variabel bebas. Yang mau kita ukur hasilnya itu seperti apa. Misalnya pengaruh pacaran terhadap prestasi belajar tadi. Nah, variabel bebasnya adalah pengaruh pacaran tadi ya. Nah, kalau variabel terikatnya prestasinya itu seperti apa. Padahal yang menentukan prestasi ini kan nggak hanya faktor dari pacaran saja ya, mungkin semangat belajar dan lain-lain, itu variabel bebasnya. Nah, adik-adik, variabel moderator atau intervening ini adalah yang mempengaruhi variabel terikat, namun dalam penelitian pengaruhnya tidak diutamakan. Seperti yang Ibu bilang tadi ya, jadi prestasi belajar tadi tidak hanya disebabkan oleh pengaruh pacaran, mungkin semangat belajar, motivasi, dari hubungan orang tuanya, nah itu ada banyak faktor. Nah, yang tidak kita teliti itu namanya variabel moderator atau intervening. Gitu ya, adik-adik ya. Nah, kalau variabel bebas itu yang kita teliti.
Ada variabel perancu atau pengganggu, ada variabel kendali atau kontrol. Itu dibuat sama untuk semua perlakuan adik-adik ya, untuk variabel kontrol. Kemudian ada variabel rambang, yaitu keberadaan variabel ini dalam penelitian diabaikan ya. Ini kok macet ya? Kalau pakai ini selalu macet. Nah, ini adik-adik ya, skala pengukuran menurut Stephen, ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Apa ya bedanya? Nanti kita kulik kupas lebih dalam lagi. Ini variabel sudah, nanti adik-adik kalau ini masih belum paham, bisa membaca buku metode penelitian yang sudah Ibu share ya. Di situ ada macam variabel, ada contohnya, ada pengertiannya. Ini ya, jenis variabel ya, ada variabel bebas, terikat, moderator, perancu, kontrol, dan rambang. Oke adik-adik kita ke skala data ya. Jadi adik-adik skala data itu kan ada 4 ya. Ayo sebutkan lagi 4 itu apa saja tadi? Nominal, ordinal, interval, sama rasio. Ya, sekarang Mbak Diana 4 skala data apa saja? Biar hafal nanti di luar kepala ya. Nominal, ordinal, rasio, sama interval. Iya betul sekali. Mbak Damai 4 skala data apa saja itu Mbak Damai? Nominal, ordinal, interval, sama rasio. Iya, ada 4 itu adik-adik ya. Kita bagi lagi menjadi 2-2. Nah, yang nominal dan ordinal itu kategorik ya. Nah, yang 2 tadi, interval dan rasio itu data numerik ya. Paham ya adik-adik ya? Kita bagi 2 lagi ya yang tadi ya. Oke, Ibu mau cek lagi. Mbak Adel, ada 4 skala data apa saja Mbak Adel? Oh, Mbak Adel mana ya? Belum ada fotonya. Mbak Fani, 4 skala data apa saja Mbak Fani? Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Iya, betul. Mbak Risma, 4 skala data apa saja Mbak Risma? Nominal, ordinal, interval, sama rasio. Iya, Mas Dodi, 4 skala data apa saja Mas Dodi? Nominal, ordinal, interval, dan rasio, Bu. Iya, betul sekali. Yang kategorik apa saja Mbak Salsa? Nominal, ordinal, Yang numerik apa saja? interval, rasio. Iya, betul sekali. Nah, adik-adik data kategorik ini kan tadi ada 2 ya, yaitu nominal dan ordinal. Apa ya bedanya ya? Kalau sederajat tadi apa namanya Mbak Rosita? Kalau sederajat, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, samalah di mata Allah semua kita. Itu data apa? Yang sederajat. Nominal, Bu. Betul sekali. Ya, adik-adik ya. Jadi data kategorik ini mempunyai kategori. Kategorinya apa? Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Terserah peneliti ya mau mengkategorikan menjadi berapa itu hak prerogatif dari peneliti itu sendiri. Ini ada 2 kategori ya adik-adik ya. Jadi kategori yang pertama adalah kategori yang sederajat. Itu adalah data nominal. Contohnya jenis kelamin itu adalah variabel. Untuk kategorinya, jenis kelamin kan ada laki-laki dan perempuan. Gitu ya adik-adik ya. Kemudian untuk jenis pekerjaan adalah variabel, kategorinya juga terserah peneliti mau mengkategorikan apa, petani, nelayan, peternak, atau apa itu terserah dari peneliti sendiri ya adik-adik ya dalam mengkategorikan variabel. Nanti adik-adik juga praktikumnya seperti itu. Adik-adik tentukan variabelnya apa, kategorinya apa, gitu ya. Selanjutnya ada yang tidak sederajat. Ini bertingkat ya, ada tingkatannya mulai dari paling rendah sampai paling tinggi adik-adik. Nah, itu data apa yang ada tingkatannya. Jadi ini adalah data kategori, tapi ada tingkatannya. Itu namanya data apa adik-adik? Ordinal. Betul sekali Mbak Diana. Jadi data ordinal ini
bisa kita klasifikasikan berdasarkan tingkatannya. Jadi misalnya untuk kadar kolesterol kan kita ngukurnya pakai data rasio ya. Kemudian kalau kadar kolesterolnya sekian sampai sekian berarti baik. Kalau sekian sampai sekian buruk. Kalau sekian sampai sekian sedang, ada rentangannya. Gitu ya Adik-adik ya. Jadi untuk jumlah kategori untuk variabel kategori untuk data deskriptif kategori nominal dan ordinal ini jumlahnya kalau dua kategori seperti laki-laki dan perempuan itu Adik-adik ya, namanya adalah kategori, jumlah kategorinya adalah dikotom ya. Nah kalau lebih dari 2 Adik-adik, misalnya 5, 10 itu namanya apa? Polikotom. Iya betul sekali. Nah ini Adik-adik ya, untuk menyajikan data nominal atau data deskriptif laki-laki perempuan itu bisa pakai tabel seperti ini ya. Ini dari hasil penelitian Ibu dulu. Seperti ini. Nah, untuk data ordinal kita bisa sajikan seperti ini. Jadi ada tingkatannya usia ya. Kita kelompokkan anak, remaja awal, remaja akhir. Jadi kalau anak itu kurang dari 12 tahun, kalau 12 sampai 15 itu remaja awal, 15 sampai 20 remaja akhir gitu ya. Kemudian ada rendah, sedang, tinggi, ini adalah kategori Adik-adik ya. Nanti Adik-adik juga akan membuat tabel-tabel seperti ini ya. Kita praktek langsung pakai SPSS minggu depan. Datanya pakai data Adik-adik yang kuesionernya nanti akan kita buat. Jadi minggu depan kita buat praktek ini. Nah Adik-adik, jadi skala nominal itu adalah skala pengukuran yang paling rendah tingkatannya dibandingkan dengan skala yang lainnya. Skala yang lain itu apa? Ada ordinal, ada interval, ada rasio. Nah, itu hanya membedakan satu objek berdasarkan lambang yang diberikan. Misalnya, laki-laki kita simbolkan 1, perempuan kita simbolkan 2. Kemudian barangnya cacat di kode 0, tidak cacat di kode 1. Itu tidak menunjukkan tingkatan ya, Adik-adik ya. Itu cuma menunjukkan atribut saja. 1 itu artinya tidak lebih besar daripada 0. Laki-laki itu tidak lebih baik dari perempuan. Perempuan pun tidak lebih rendah dari laki-laki, itu sederajat, sama aja Adik-adik ya. Makanya itu tidak berlaku hukum aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian itu tidak berlaku ya, karena itu bukan yang angka. Itu hanya atribut saja. Jadi untuk pengolahan datanya kita menggunakan statistika non-parametrik. Apa itu statistika non-parametrik? Nanti adik-adik akan belajar lebih lanjut ya. Jadi ini perhitungan yang cocok adalah modus, frekuensi, dan koefisien kontingensi. Apa ya modus itu? Nanti adik-adik belajari lebih lanjut ya. Modus itu adalah angka penelitian adik-adik yang paling sering muncul. Dari data yang paling sering muncul itu namanya modus. Kalau frekuensi itu kan berapa banyaknya nanti kita akan praktek bersama. Untuk pertemuan yang ketiga ya, untuk menghitung modus, menghitung frekuensi itu kita praktek minggu depan. Nah ini yang kedua ya adik-adik ya, skala ordinal atau ranking. Jadi ini kalau dari tingkatannya ini lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan skala nominal ya, tetapi lebih rendah kalau dibandingkan dengan interval maupun rasio, seperti itu. Jadi adik-adik ini ada tingkatannya, sehingga data itu kita bedakan dalam berbagai kelompok menurut lambangnya ya. Ini ditambah sifat dengan pengertian lebih tinggi atau lebih besar dari kelompok yang lain. Jadi objeknya itu di ranking atau diurutkan. Misalnya ada ya, tentara itu kan ada pangkat yang paling rendah, misalnya tamtama, habis tamtama itu apa, letnan, habis letnan kapten, mayor, sampai jenderal gitu ya ada ya, sampai ada tingkatannya, ada jenjangnya gitu kan. Misalnya kalau ada yang sudah pernah lakukan ini adalah uji organoleptik, itu kepuasan konsumen. Jadi konsumennya puas atau tidak ya, tidak puas kita beri nilai 1, cukup 2, sangat 3. Seperti adik-adik juga sudah melakukan penelitian itu ya, apa yang uji organoleptik itu, suka, tidak suka, kurang suka gitu ya. Nah, sama seperti data nominal, jadi tidak bisa dilakukan operasi matematika ya, seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian pada data yang skalanya ordinal ini adik-adik. Karena memang itu hanya berupa kategori saja, bukan angka. Itu kita mengangkakan, mengkodekan itu sebenarnya bukan angka yang sebenarnya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke data yang tingkatannya lebih tinggi lagi ya, lebih keren lagi. Ini adalah data deskriptif numerik.
Jadi ada dua tadi ya, numerik ya. Ini angka adik-adik, yaitu kalau ini misalnya adalah data kuantitatif yang kita hitung, kita ukur. Kalau yang nominal tadi ya, nominal sama ordinal itu adalah data kualitatif ya, yang kita terjemahkan, kita bahasakan dengan angka saja. Nah, ini ada dua, rasio dan interval. Nah, adik-adik, data ini tidak memiliki kategori ya. Kalau tadi nominal dan ordinal itu ada kategorinya. Satu itu artinya apa? Dua itu artinya apa? Kalau ini tidak ada kategorinya. Nah, bedanya apa ya antara rasio dan interval? Itu bedanya ada pada titik nolnya ya, adik-adik ya. Jadi data rasio adalah data yang memiliki nilai nol alami. Misalnya tinggi badan itu kan 0 cm, berat badan 0 kg, itu ada 0 alaminya. Adik, jaraknya 0 meter, 10 meter itu ada 0 alaminya. Jadi ada 0 mutlaknya adik-adik ya untuk data rasio ini ya adik-adik ya. Nah, kalau data interval itu tidak memiliki nilai 0 alami. Misalnya suhu, IPK itu tidak ada nilai 0 alaminya ya. Misalnya IPK-nya kan 3,4 gitu kan. Skalanya kan seperti itu. Jadi itu hanya membandingkan saja, itu data interval, tidak ada 0 alaminya. Misalnya ya Dade ya, suhu. Di sini suhu 0 skala 0 derajat skala Celcius itu berbeda dengan 0 derajat skala Fahrenheit. Jadi ada perbandingannya seperti itu. Nah, adik-adik, data numerik ini ada data diskrit dan kontinu. Data diskrit itu kita dapatkan dari hasil menghitung. Misalnya jumlah anak 1, 2, 3 gitu ya. Jumlah mahasiswa kita hitung 1, 2, 3 gitu, hitung. Diskrit namanya. Nah, kalau kontinu itu kita dapatkan dari hasil mengukur. Misalnya mengukur tinggi badan, mengukur berat badan, mengukur jarak. Kalau anak gizi ya mengukur kandungan karbohidrat, mengukur kandungan protein, kandungan lemak, mengukur kadar kolesterol, seperti itu ya. Itu yang didapatkan dari hasil mengukur ya. Bedanya diskrit sama kontinu. Nah, selanjutnya skala interval. Apa ya adik-adik skala interval itu? Mbak Fiona bisa mengungkapkan pendapatnya, skala interval itu apa? Bu, suara saya kedengaran? Jadi skala interval itu skala yang mempunyai semua sifat yang dipunyai oleh skala pengukuran nominal dan ordinal ditambah dengan satu sifat tambahan. Jadi data ini dapat dibedakan antara satu dengan lainnya ya adik-adik ya, dapat di ranking, kemudian perbedaan atau ada jarak atau intervalnya antara satu data dengan data yang lainnya itu dapat diukur. Misalnya suhu ABCD 20 derajat Celcius, 30, 60 derajat Celcius, 70 derajat Celcius. Jadi ini tidak ada nilai nol mutlaknya adik-adik ya. Karena 0 derajat Celcius ini kan kalau di Fahrenheit kan bukan 0 derajat lagi, bisa jadi 32 Fahrenheit seperti itu. Tidak ada nilai 0 mutlaknya gitu ya. Jadi sama seperti data nominal, pengolahannya pun bisa kita lakukan dengan statistika non parametrik ya. Perhitungannya parametrik dan non parametrik, ini salah ya. Perhitungannya dengan rata-rata, simbangan baku, dan korelasi Pearson. Apa itu rata-rata? Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Pada bab 3 kita juga akan caranya ngukur rata-rata gimana, pakai PSS-nya gimana, itu kita praktikum langsung minggu depan ya, Adik ya. Nah, ini adalah perubahan skala pengukuran. Jadi adik-adik untuk data variabel numerik dapat diubah menjadi kategori ya. Misalnya pengetahuan adik-adik, pengetahuan itu kan datanya adalah data rasio ya. Karena kalau nggak bisa dapat nilai 0. Kalau betul semua dapat 100 itu kan sebenarnya rasio. Tetapi kita bisa jadikan kategori. Misalnya kalau pengetahuannya dapat nilai 0 sampai 50 itu buruk. Kalau 50-70 cukup, kalau di atas 70 baik. Gitu ya adik-adik ya. Begitu juga untuk pengukuran kadar gula darah ya adik-adik ya. Itu kan sebenarnya adalah data rasio ya, karena kita mengukur dengan metode-metode tertentu untuk mengukur kadar gulanya berapa. Nah, itu bisa kita kategorikan. Misalnya kalau 100 kurang dari 130 berarti dia adalah kadar gulanya rendah.
Kalau di atas 130 itu kan diabetes ya. Nah, kadar gulanya tinggi, kita bisa kelompokkan seperti itu ya. Misalnya 110 sampai 130 normal, lebih dari itu sakit kena diabetes gitu. Itu kita bisa kategorikan ya Adik-adik ya. Pengkategoriannya ini juga terserah dari peneliti itu sendiri. Ini ya, misalnya kadar gula darah itu kan data numerik ya, kita bisa ukur. Oh, kadar ini Mas Dodi tes di laboratorium SIMA dapat kadar gula darahnya 110. Nah, berarti kategorinya Mas Dodi ini diabetes atau non diabetes ya? Nah, itu kita bisa kelompokkan ya, seperti itu Adik-adik. Kemudian kadar hemoglobin itu sebenarnya adalah data numerik ya. Jadi kalau hemoglobinnya 10 itu normal. Kalau kurang dari 10, wah ini berarti menderita anemia gitu ya Adik-adik ya. Kita bisa kategorikan anemia dan non anemia. Paham ya Adik-adik ya? Ini skor pengetahuan, tadi Ibu sudah berikan contoh ya. Sebenarnya nilai pengetahuan itu adalah data numerik. Rasio 0 sampai 100 dapat nilainya Adik-adik, tapi Ibu bisa kategorikan menjadi pengetahuan rendah, sedang, dan tinggi. Kalau nilainya di bawah 50 ya, berarti rendah. Kalau sedang 50 sampai 70, kalau tinggi di atas 70, seperti itu ya Adik-adik ya, kita bisa kategorikan. Nah, untuk data numerik Adik-adik, cara penyajiannya adalah pemusatan data, yaitu mean dan median. Mean ini untuk datanya berdistribusi normal. Nah, untuk median tidak berdistribusi normal. Jadi data berdistribusi normal itu mengikuti kurva gitu ya Adik-adik ya. Nanti itu kita bisa pelajari dan juga kita bisa uji normalitas ya. Data ini normal apa enggak ya, itu kita bisa ukur pakai SPSS bisa. Nah, untuk ukuran penyebaran data, ini ada simpangan baku dan persentil. Jadi dapat dideskripsikan dalam bentuk grafik error bar, dan block spot. Jika data berdistribusi normal, maka kita pilih mean, simpangan baku, error bar. Jika tidak normal, pilih median dan persentil. Jadi untuk mengetahui sebaran data ini kita pakai histogram bisa ya Adik-adik ya. Jadi kalau pakai histogram itu membentuk kurva terbalik atau kurva Gauss. Kayak apa sih Bu kurva Gauss? Iki loh Dek, kurva Gauss itu seperti ini ya. Jadi ini namanya kurva Gauss. Ini yang menemukan adalah Gaussian. Nah, coba yang menemukan Pak Damai pasti kurvanya namanya kurva Damai ya. Ini kurva Gaussian atau kurva distribusi normal harus memenuhi kaidah ini Adik-adik ya. Kalau kita gambarkan datanya membentuk gambar seperti ini berarti dia adalah berdistribusi normal. Kalau nggak membentuk data kayak gini Bu grafiknya berarti datanya tidak berdistribusi normal. Gitu ya Adik-adik ya. Selanjutnya kita belajar tentang persentil. Persentil ini adalah ukuran dari penyebaran data ya. Selain tadi adalah ada standar deviasi. Inilah Adik, ukuran penyebaran data, simpangan baku, dan persentil. Nah, simpangan baku kita pelajari minggu depan ya. Ini persentil singkat saja ya. Ini adalah urutan peringkat data Adik. Jadi kita peringkatkan atau kita ranking mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau minimum itu persentil 1, yaitu persentil 25%, yang tengah-tengah mediannya 50%, yang ketiga 75%, yang maksimum 100%. Contohnya untuk kurva pertumbuhan seperti ini Adik-adik, ini kuartil 1, ini kuartil 2, ini kuartil 3, ini kuartil 4, gitu ya Adik-adik ya. Nah, untuk penyajian data numerik berdistribusi normal, kita bisa pakai rata-rata dan standar deviasi ya Adik-adik ya. Nanti Adik-adik hitung rata-rata pakai SPSS. Nah, ini Adik-adik untuk block spot itu seperti ini Adik-adik ya. Jadi ini nilai tengah, medium yang di tengah-tengah ini namanya median atau Q2 ya Adik-adik ya. Ini grafiknya boleh mendatar, boleh menurun gini ya. Jadi ini median nilai tengahnya, ini nilai minimum, ini nilai maksimum. Nah, yang outlier ini adalah data yang di luar ring ya, itu adalah outlier. Ini data pencaran. Yang nyele dewe kalau bahasa Jawanya seperti itu, yang beda sendiri dari teman-temannya. Ada data minimum, ada data maksimum ya Adik-adik, ini namanya ring. Nah, kemudian kalau datanya pas di tengah-tengah ini namanya median. Kalau di sini dibagi lagi menjadi 2 namanya Q1. Di sini dibagi 2 lagi menjadi Q4 ya. Paham ya Adik-adik ya? Jadi ada data minimum, ada data maksimum. Di tengah-tengah data ini namanya ada median.
median separuhnya lagi kuartil 1, median separuhnya lagi kuartil 3. Nah, data yang di luar ring itu disebut sebagai outlier ya. Data di luar ring outlier. Nah, ini adik-adik metode untuk mengetahui distribusi normal. Jadi Ibu ambil itu dari buku Sofi Udin Dahlan ini ya. Dari halaman pertama ini ya. Dari halaman 7 ya. Jadi Ibu ketik ulang seperti ini. Nanti adik-adik bisa baca sendiri. Seperti itu. Kemudian fungsi bilangan pada skala interval ini untuk lambang ini untuk membedakan dan mengurutkan peringkat, memperlihatkan jarak atau perbedaan antara data objek yang satu dengan yang lainnya. Nah, untuk SPSS adik-adik yang akan kita praktikum minggu depan ya. Jadi data yang ada di SPSS itu ada data nominal, ordinal, dan data skala ya, variabel, rasio, dan interval seperti itu. Nah, skala rasio ini adalah skala interval yang memiliki nilai nol mutlak ya, nilai dasar base value yang tidak dapat dirubah. Misalnya nilai dasar 0